Orang mau berbicara tentang kisah Kain dan Habel. Jadi anaknya Adam dan Hawa adalah Kain. Setelah Kain lahir, beberapa waktu lamanya lahir pula Habel. Setelah itu Adam dan Hawa melahirkan Set dan masih banyak yang lain. Kain adalah seorang petani. Habel menjadi gembala, berarti peternak. Pada zaman dulu, orang mempersembahkan korban persembahan sama Tuhan bukan dengan menyanyi, bukan dengan kasih doi, tapi apa yang dia ingin kasih Tuhan, dia ingin bawa sama Tuhan, dia harus ambil batu. Jadi batunya ditumpuk dibikin kayak meja. Baru di atas batu-batu ini ditaruh kayu api. Di atas kayu api ini ditaruh korban persembahan, buah-buah, sayur-sayur, lalu dibakar. Sedangkan Habel juga melakukan hal yang sama, ambil batu, dibikin-bikin meja. Nah, batu-batu ini dinamakan mezbah. Terus itu lemak daging domba ditaruh di atas kayu dan dibakar. Tapi setelah diberikan, yang punyanya Kain tidak diterima, sedangkan yang punyanya Habel diterima. Maka Kain menjadi panas. Kenapa Tuhan berkenan pada persembahan Habel? Poin pertama adalah Habel hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu dari mana? Pada saat manusia awal diciptakan, manusia belum makan. Betul sekali. Yang manusia makan adalah buah-buahan dan bijian. Tetapi waktu itu Habel, dia beternak, dia bekerja bukan untuk dia. Jadi bukan untuk dia makan, tapi dia tahu, oh Tuhan suka binatang sembelihan, jadi dia ternakan. Sedangkan Kain, dia bercocok tanam, dia bertani, dan dia makan juga dari hasil itu. Habel tahu apa yang Tuhan suka, Habel tahu apa yang Tuhan mau, dan Habel bikin. Yang kedua, Habel hidup dengan iman. Di mana Habel hidup dengan iman? Tapi itu tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 4a. Ibrani 11 ayat 4 bagian A. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel hidup dengan iman. Dia tahu apa yang dia buat semua untuk Tuhan. Iman itu kan keyakinan. Iman itu kan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang ketiga, Habel selalu memberi persembahan yang terbaik. Jadi bukan tentang banyaknya persembahan yang Habel bawa, tapi ketika Habel membawa persembahan, Habel membawa dengan iman, dan Habel membawa dengan yang terbaik. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain? Yaitu karena sikap hati Kain yang jahat. Seharusnya kalau persembahannya tidak diterima, apa yang harusnya dilakukan? Betul sekali. Tapi bukannya dia mengoreksi dirinya, bukannya dia memperbaiki dirinya, dia jadi marah, dia dendam. Akibat dari sikap hati Kain yang jahat, hal yang pertama terjadi adalah satu, iri hati. Bukan memperbaiki diri, malah dia marah dan menyimpan dendam. Ini akibat dosa ini. Kain tidak menerima teguran dan nasihat. Sebelum Kain berbuat jahat, Tuhan suka kasih ingat ya, hati-hati, jangan buat jahat. Karena dosa itu baik intip-intip. Yang keempat jadi pembunuh, betul. Dari sikap itu dia pembohong dan kurang ajar. Tuhan tanya, Kain, Habel di mana? Tidak tahu. Padahal bisa dia bunuh kabari. Ketika
Kain berbohong dan dia bikin kurang ajar, Tuhan kutuk. Tuhan usir dia dari kawanan. Kesimpulan, hiduplah tulus seperti Habel. Yang kedua, Tuhan melihat hati setiap orang. Yang ketiga, Tuhan tidak melihat jumlah atau banyaknya persembahan, tetapi ketulusan hati. Yang keempat, dosa akan menghasilkan dosa. Kisah Kain dan Habel itu terdekat di mana? Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, betul sekali. Siapa yang bisa jelaskan metsba itu apa? Tempat untuk mengasih korban persembahan. Bagaimana itu? Disusun pakai batu, baru ditaruh kayu, bara, korban persembahannya baru dibakar. Itu namanya? Betul sekali. Sebutkan minimal 4 dari sikap Kain. Bohong, Tidak menerima nasihat, iri hati, membunuh. ya, betul sekali. Di mana ayatnya tertulis Habel hidup oleh iman? Ibrani 11 ayat 4 bagian A.